Cara mengatasi lalat buah pada tanaman cabai saya sahabat. Buah cabai sahabat itu biasanya rontok dan busuk. Nah, cukup memakai 5 biji sahabat ya. Di sini kita langsung membuktikan untuk lalat buah tersebut musnah dan tidak berani mendekat lagi setelah kita spray bahan ini. Karena ini sebagai racun dan pestisida yang ampuh untuk mengatasi lalat buah pada tanaman cabai. Nah, hama thrips ya, yang terkena hama thrips dan ketika tersentuh, nah sekarang cukup kita memakai misalkan, nah ini sahabat kita langsung spray aja. Nah ini dia udah mulai bergerak-gerak dan pestisidanya langsung nempel sahabat ya. Nah itu, ini. Oke sahabat, setelah itu kita akan tinggal 3 jam lagi di sini. Nah setelah 3 jam sahabat, ini hama tersebut langsung gosong seperti ini. Nah saya akan coba pegang ya. Oke, nah sahabat bisa lihat, jadi si hama thrips itu yang terkena pestisida buatan itu dia langsung berjatuhan yang udah mati, dan ada juga yang menempel, tapi yang menempel juga ini langsung gosong seperti ini. Nah untuk bahan-bahannya yang perlu sahabat ketahui adalah cara ampuh untuk mengatasi lalat buah ya, entah lalat buah untuk tanaman cabai maupun lalat buah untuk tanaman lainnya. Cukup memakai bahan ini sahabat ya, dan hasilnya itu sangat luar biasa untuk tanaman kita sehingga bisa mengusir sahabat ya lalat buah pada tanaman cabai. Dan apabila terkena pada lalat buah tersebut, lalat buah itu akan mati sahabat ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ogi Gede. Sahabat, ini adalah salah satu tanaman cabai kiriman sahabat, itu suntikannya seperti ini sahabat ya. Nah sebenarnya lalat buah itu yang berperan penting di situ adalah lalat betina, itu menusuk buah dan meletakkan telurnya dalam lapisan epidermis sahabat ya. Nah pada waktu menetas entarnya, larvanya akan memakan daging buah cabai tersebut hingga warnanya buah menjadi jelek, nah atau busuk dan tidak dapat dimakan oleh kita. Nah biasanya sahabat ya, setelah 2-5 hari telur lalat buah menetas menjadi larva. Nah atau disebut dengan maggot sahabat ya. Nah larva kecil yang baru menetas langsung membuat saluran masuk ke dalam buah dan menghisap cairan daging buah tersebut. Nah begitu ya sahabat. Dan biasanya lalat buah itu aktif pada agak siang hari sahabat ya, pada jam 10 sampai jam 1 dia lagi aktif-aktif. Nah biasanya kalau pagi-pagi dia diam itu. Nah waktu itulah kita melakukan penyepraian pestisida buatan kita sendiri sehingga dapat mengusir dan juga bisa membasmi ketika terkena pestisida tersebut sahabat ya. Untuk bahan-bahannya yang perlu sahabat ketahui adalah cara pembuatannya sahabat ya. Pertama-tama adalah gunakan daun serai. Serai di sini ada serai wangi yang kita akan pakai ya, dan kita akan buat dengan ukuran 5 liter sahabat. Ini serai wangi kita ambil. Serai wangi dia bentuknya seperti ini sahabat ya. Oke, kita ambil. Nah ini, dan bahan yang kedua sama-sama serai, tetapi di sini kita campur dengan serai, maksud saya baru yang pertama itu serai sayur ya, yang kedua ini baru serai wangi. Nah kalau serai wangi ini dia warnanya batangnya merah seperti ini. Ini yang sangat menyengat dari segi baunya sahabat. Dan ada juga itu ada serai minyaknya, itu yang lebih bagus. Nah pertama-tama di sini setelah ini sahabat, nah kita akan basuh bersih dari serai wangi tersebut. Pastikannya bersih seperti ini agar entar hasilnya lebih maksimal sahabat dari serai wangi untuk mengatasi lalat buah pada tanaman kita, termasuk tanaman cabai. Setelah itu sahabat baru kita cincang-cincang halus seperti ini ya. Pastikan sampai benar-benar rapi halusnya ya. Oke. Nah ini udah halus seperti ini ya. Sebenarnya untuk serai wangi itu yang lebih menyengat dari wangi atau baunya itu, karena lalat buah nggak suka bau dari serai wangi ini, itu daunnya sahabat ya, bukan batangnya. Tapi nggak apa, kita langsung ambil batangnya. Setelah itu kita taruh di tempat penumbukan, langsung kita halusin seperti ini. Pastikan jangan menggunakan blender ya sahabat, sebab blender bisa merusak blender kita. Nah ini udah, jangan terlalu halus, cukup pakai ini sahabat ya. Setelah itu kita siapkan alat ya, alat yang berukuran kurang lebih 5 liter.
Ntar kita masukin air sebanyak di sini cuman 4 liter sahabat ya. Nah ini literan saya. Nah ini yang literan pertama sahabat kita masukin. Ini cara pembuatan. Ini literan yang kedua. Oke, ini literan yang ketiga. Oke, yang terakhir 4 liter. Udah cukup sahabat ya. Setelah itu kita langsung masukin bahan-bahan ini serai wangi tersebut sahabat ya, seperti ini. Masukin semuanya. Nah udah cukup. Oke, setelah itu ya sahabat, ada dua bahan lagi yang akan kita tambahkan biar hasilnya maksimal sahabat ya. Nah di sini ada camphor sahabat ya, atau kapur barus. Yang untuk kecoak, banyak pertanyaan apa sih itu camphor? Camphor itu adalah kapur barus untuk mengusir kecoak. Nah ini untuk mengusir lalat buah juga bisa. Terus kedua, dosis yang lebih tinggi itu untuk lalat buah sahabat ya. Baygon itu lebih banyak itu kita pakai, itu lebih bagus dan itu aman sekali buat kita ya sahabat, nggak ada masalah. Nah itu, ini udah 2 biji berarti 4 biji di sini sahabat ya yang kita pakai. Oke, setelah itu kita remas. Ini kita siapkan kain. Nah ini kain ini kita langsung tutup bersama camphor, entarnya bersama baygon ini sahabat ya. Nah kita tutup. Nah setelah ini sahabat, baru kita baru kita tumbuk sampai halus seperti ini sahabat ya. Oke, setelah ini sahabat, nah baru kita buka. Oke, udah kebuka seperti ini sahabat ya. Nah ini udah cukup ya, nggak usah terlalu halus, nggak apa, yang penting sarinya itu keluar atau wangi atau pengusirnya itu keluar sahabat ya. Langsung kita campurkan bersama serai sayur, serai wangi itu. Iya sahabat, untuk serai wangi atau serai sayur itu kita gunakan untuk 4 liter itu 1 kilo sahabat ya. Nah ini udah kita campur, langsung kita campur adukan. Tetapi dari baunya ini masih kurang menyengat sahabat ya, masih kurang menyengat, tapi nggak apa, kita tambahin ntar itu kapur barusnya atau camphornya sahabat ya, biar hasilnya lebih maksimal, karena ini masih wanginya itu belum keluar sahabat ya. Kita tambahin aja di sini. Nah ini camphor yang saya sudah halusin atau kapur barus yang saya sudah halusin sahabat ya. Langsung kita campurin aja seperti ini. Nah oke, langsung kita campur aduk seperti ini. Udah cukup ya sahabat. Ntar untuk dosis dan ukurannya sahabat, yang perlu sahabat ketahui adalah kalau serangan terparah kita pakai 1 liter per gendongan semprotan. Tetapi untuk pencegahan itu cukup setengah liter untuk 1 gendongan untuk pencegahan ini sebelum terkena. Pastikan sahabat spray seminggu itu 3 kali biar lebih hasilnya lebih maksimal, karena penyepraian itu akan membuat hama itu tidak berani mendekat, entah hama trips, hama ulat. Nah itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.